Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Nerusaken pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'u as-salaf. Sudah kita bahas bersama tentang hakikat muhasabatun nafas, dan bahwa muhasabatun nafas kadang sebelum beramal, kadang setelah beramal, dan tentunya semua itu dibaliknya ada manfaat dan hikmah yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan faedah darinya. Di malam yang diberkahi ini akan kita bahas tentang fawaidu muhasabatin nafs. Faedah muhasabatun nafs. Sepindah nomor setunggal dipun dawuhaken ing mriki faedah apa to awake dhewe kok introspeksi. Al-ittila, supaya awake dhewe niki ngerteni ala uyubi nafsihi, ing atase cacate awake dhewe. Lek ndelok cacate wong liya be ahli awake dhewe niki. Sehingga enten onen-onen ngeten. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Ya, tapi giliran semut yang berada di seberang pulau pun kelihatan. Ya. Mergo napa cacate awake dhewe niki jan ra karuan, bek terus mencep. Nah, mboten namung bek tok nggih, ning bek tur mencep. Sangge akeh. Nggih, mangkaten. Jadi faedah yang pertama adalah agar kita tahu kesalahan kita itu apa saja. Nah, lalu menjadi pertanyaan, kayaknya apa to cacate awake dhewe kok dadak digoleki? Apa gunane? Wallahi kita ini mengetahui kesalahan kita, mengetahui kelemahan kita, mengetahui cacat kita itu sangat penting. Ya, dan sangat bermanfaat dalam kehidupan pribadi kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Sebab apa dikatakan di sini? Waman lan sapane wonge lam yattali sing ora ngerteni ala uyubi nafsi ngatate cacate awake dhewe, lam yumkinhu, ora mungkin kang ngene dheweke izalatuhu ngilangi cacat niku wau. Lah sampean ndak ngerti kesalahanmu, apa iso sampean membenahinya? Nggih. Orang yang tidak tahu kesalahan diri nggak akan mungkin akan membenahi. Ya, demikian. Itu dalam semua hal. Dalam semua hal, baik dalam ilmu bela diri, posisi tangan di mana waktu. Nah, kalau yang dia pelajari salah, kurang maju titik, ngene ya ora teko. Nah, ya. Kemudian dalam ilmu tajwid juga begitu. Apalan pertama kali salah, nggak pernah adanya controlling dan murajaah. Ya ketok tuwek, ya wis ngono ki sing diapalne. Jare sapa? Ya ngene iki wis tau ngalami. Lek ra diwaca karo wong liya, sampean mau maca ning ngene, bener ning ngene. Walah, memang apalanku kan dhisik ngono. Azan ya ngono. Nah, sing biasane asyhadu an la ilaha illallah, rumangsane bener ning iki salah.
Sebab lek diarani asyhadu berarti hamzah loro. Sing siji hamzah istifham. Nggih. Lah sampean kok ndadak takon jenenge nyekseni niku kudu mesti, kudu pasti, kudu paten, ora ndadak takon aku ki nyekseni apa ora. Nggih. Tur niki sing kathah sangat wong keliru. Allahu akbar. Allahu akbar. Pas adzan ya ngono, pas ngimami ya ngono, pas salat dhewe ya ngono, pas takbir ya ngono. Sementara antara akbar karo akbar niku seje. Seje suarane, seje hurufe, ya seje maknane. Lek akbar niku maha besar, isim tafdil dari kabir. Lek akbar niku artanipun gendang. Mosok sampean ngomong Allah ki gendang. Nah keliru to. Nggih. Nah, ya, niki enten malih sing kathah sanget tiyang keliru muazin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jajal keliru ni napa? Ora nek tasdite. Ya kleru dek nemen. Leresipun asyhadu alla ilaha illallah. Niku barang sing ketok lan kepara nyata. Lah barang-barang sing ndelik saking watak-watuk lan wahinge awake dhewe, gawan baik sing elek ora pate apik lek dirungokne. Ha niki lek awake dhewe ora diintrospeksi, ya ora bakal iso ya, demikian. Nata gendeng niku lek kleru asale, ya kleru sembarange. Apalane kadung ngono engko keri-keri dicolongne, wong gendeng kok tok colong ya trocokun kuwi. Nata keramik ya ngono, lek carane keliru. Nggih. Ora tau dibenehi, ya mesti enek sing poncotane ini siku begitu dan seterusnya. Nukang dadi tukang gawe pondasi. Ora tau ndadak disiku, pokoke sakmene butuhmu kok bener. Ya wis. Lek omahe ora dimester ora patek masalah. Ning lek omahe ndadak dimester, apa meneh karo keramik, mesti konangan iki mesop iki sing gawe paija to. Alah tukang lawas. Ora tau enek sikune. Kenapa? Belum pernah ada yang mengkoreksi. Jadi faedah introspeksi diri, yaitu mengkoreksi diri kita sendiri ini diantaranya adalah agar kita tahu salahku ki apa. Lek golek bener, ben wong niku golek benere dhewe. Jare sapa? Ya jare sing ngomong niku. Ora wong sing ngomong kejaba membela diri. Longko alias jarang. Tur meh ora ana wong sing ngomong pengin berbicara tentang cacatnya sendiri dan mengakui kesalahan apalagi di publik. Wangel kuwi. Nggih, begitu dan seterusnya. Diulang. Waman lan sapane wonge lam yatolik sing urung ngerteni ala uyubi nafsi ngatasi cacate awake dhewe kesalahane awake dhewe lam yumkin ora mungkin kangine dheweke izalatuhu ngilangi cacat niku wau nambani penyakit niku wau. Kala dawuh sapa Yunus ibnu Abdillah, Yunus bin Abdillah. Qala dawuh sapa Yunus ibnu Abdillah, Yunus bin Abdillah. Ahadi nam. Yunus ibnu Ubaid, Yunus bin Ubaid. Dawuh sapa Yunus bin Ubaid. Nggih. Bisa. Nah, ada pisau khusus. Wa man latna inni sak temene ingsun ikula ajidu yakti aku nemoni mi'ata khoslatin
100 sifat min khisalil khair, saking sifat-sifat kesainan. Nah, ya, ma'alamu aku orang ngerteni anna fanna nafsi minha, ya, anna sak temene fanna nafsi fiha, keahlianku minha saking 100 masalah niku wau wahidan kejaba mung siji. Jadi kalau dia taunya baik tok, berarti ilmune mek sitok. Apa? Ngerti apike awake dhewe. Nah, ya, demikian. Apabila dia sudah tahu kesalahan dirinya, maka bertambahlah ilmunya. Mengetahui kesalahan dirinya dalam hal yang lain, maka bertambah lagi ilmunya. Ya, begitu dan seterusnya. Wa qala lan dawuh sapa Muhammad bin Wasi'in, Al-Imam Muhammad bin Wasi', lau sekirane kana ana lidzunubi kanggene dosa niku wau rihun kok enek ambete. Ambet niku napa? Ambu. Nggih. Manikti ora bakal qadira mampu ahadun sapa ae ayyajlisa lelungguhan ilaya karo aku. Ini kenyataan. Orang yang sadar, orang yang faham tentang hakikat dosa dan bahayanya, pasti ia menyadari aku ki lungguh karo wong sing saleh iki jane ngono ora pantes. Lah nyapa ora pantes, dosa iki ana ambune. Sekirane wong saleh iso ngambu dosaku, yakti ora bakal ana wong sing sabar karo aku. Ning kudu disadarne. Nggih. Tepeke awake dhewe lelungguhan karo wong sing saleh, cek awake dhewe ketularan saleh. Lek wonge mbluwakrak, nggih, ya sadar dosa niki akeh ambune pati ngebreng. Mulane ora cedhek karo wong sing saleh. Kira-kira mundak dina mundak napa? Mundak dina mundak napa? Mundak lebuse, mundak butuke, mundak ra karu-karuane. Ya, mekaten. Ya, demikian. Maka kita ulang lagi betapa fahamnya Muhammad bin Wasi' tentang hakikat dosa. Bahwa dosa itu kata beliau memiliki bau yang bila orang menciumnya, mengetahuinya, niscaya mereka tidak akan betah duduk bersama kita. Niscaya orang tidak akan betah duduk bersama kita. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Ta'ala masih menutupi dosa kita, sehingga ketika kita bergaul dengan orang yang kita ingin bergaul dengannya, kita pun diterima. Berjabat tangan, ia pun mengulurkan tangannya. Beruluk salam, kita pun dijawab salam kita. Ya, ketika ada walimah kita masih diundang. Ketika ada sesuatu kita masih dimintai pertimbangan. Ya, sementara semua kita sadar tentang siapa kita. Tentang siapa kita. Wallah, seandainya semua orang tahu tentang keseharian kita, tentang apa yang ada di hati kita masing-masing, jare sapa? Yo jarene awake dhewe niki, niscaya kita akan malu bergaul dengan manusia. Seandainya Allah Ta'ala mengudal, apa itu ngudal? Buka meleh nih iki lho, hatimu isine koyo ngene iki lho. Maka niscaya Allah Ta'ala tidak akan mungkin menjadikan orang sabar bersama kita. Namun Allah Ta'ala maha rahmat kepada hambanya, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat fiha anfusaha ma lam tatakallam au ta'mal. Innallaha sak temene Allah iku tajawaza, nyepuro, ngapuro, ngampuni, bebas nih an saking umat ingsun
mahaddatat biha anfusaha, apa sing diomongne diombakne atine, hatta sainggane tatakalama dheweke ngucap au ta'mal utawa sainggane dheweke berbuat. Nggih. Wallah, saya ulang lagi, bila Allah Ta'ala menghisap apa yang ada di hati kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Ya, tapi Allah Ta'ala Maha Pengampun, sehingga Allah Ta'ala tidak menghisap dari kita kecuali yang sudah kita bicarakan, kecuali yang sudah kita lafadzkan, kecuali yang sudah kita amal dan perbuatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Rawasamun diratakan sapa Imamu Ahmadu, Imam Ahmad, an Abi Darda, saking sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an, la fikha, ora diarani wong niku nguasai ilmu fikih sapa ar-rajulu wong lanang kulal fikhi sekabehane ilmu fikih. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Hatta sahinggane yang kuta annasa dheweke nesu marang menungso. Dadi wong niku ora diarani wong iso mempelajari nguasai ilmu fikih kejaba lek iso nesu marang menungso. Min jambillah, dalam rangka netepi hakipun Allah. Dados kok uripe mek gur ngikuti ngubyuki ombyake banyu lan iline, niku ora diarani wong sing wis ngerti. Nggih, ora diarani wong sing ngerti sak pol-pole pangerten. Nggih. Ning tiyang niku diarani ngerti sak bener-benere pangerten. Faham sak faham-fahame kefahaman, nguasai ilmu fikih kanthi sak benere, lek tiyang niku iso nesu marang wong liya merga krana Allah. Summa sak banjure, mboten mandheg teng mriku nggih, diterusne. Summa sak banjure yarji'u dibalekne ila nafsi marang awake dhewe, fayakunu mongko ana sapa dheweke iku asyaddalah luweh marang awake maktan gone nesu. Lek dheweke ndak seneng wong liya berbuat maksiat, lho kudune dheweke luweh ora seneng lek dheweke sing berbuat. Itulah baru dikatakan seorang alim. Saya ulang lagi, itulah baru dikatakan seorang alim. Ya. Nah, jadi dalam syariat ini Islam tidak mengenal toleransi terhadap kemaksiatan. Diaranono intoleran ya bene. Selawase jenenge hak karo batil niku ora iso kon toleransi. Jenenge batil niku kok kudu diingkari karo al-haq. Padha karo ngono, al-haq niku mesti ora disetujoni karo batil. Jare sapa? Ya takonono sing biasa nglakoni batil. Kowe apa seneng lek enek wong nglakoni ngene-ngene, mesti jawabe ora seneng. Kenapa mereka dibiarkan tidak senang kepada ahlul haq? Bahkan mencibir, bahkan menghinakan, bahkan dengan harta yang mereka miliki untuk menghalangi manusia dari dakwah hak. Sementara ahlul haq tidak boleh bersuara. Dan ahlul haq gitu yang dikatakan bahwa mereka adalah manusia-manusia intoleran. Wallahi ini adalah ketidakadilan dalam bermuamalah, ketidakadilan dalam hidup. Orang yang mengingkari adanya pertikaian antara hak dan batil, wallahi mengingkari sesuatu yang mereka lihat dengan matanya dan diyakini dengan hatinya, dan tercatat di dalam kitab-kitab sejarah dan dibuktikan di dalam Al-Quran. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lihat, baca sejarah umat-umat terdahulu. Lihat, baca bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan ahlu batil terhadap ahlul haq, permusuhannya, pertikaiannya, keintolerannya adalah begitu sangat.
ketidaktoleransinya mereka kepada al-haq adalah sangat. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, Anda perhatikan, apakah Rasulullah yang mengawali menyiksa, menghina, membunuh kepada orang kafir Quraisy, atau mereka yang memulai membunuhnya? Hah? Andai mereka ingin membalas, maka balasan seharusnya dengan hujjah. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sudah membuka kesempatan lebar-lebar untuk duduk bersanding, mendinginkan kepala, kalau perlu bawa es di atas kepala biar dingin, ajak duduk manis. Tapi apakah ahlul batil mau untuk duduk bersama ahlul haq, bertukar pikiran? Bukan karena nggak mau, orang dia modale kan. Mereka tidak punya kecuali pokoknya. Saya ingin bertanya, kalau begitu siapa yang memaksakan kehendak? Hah? Siapa yang memaksakan kehendak? Ahlul haq atau ahlul batil? Wallahi ahlul batil, mereka lah yang memaksakan kehendak. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, memaksakan kehendak. Mereka tidak sadar bahwa semua kita hidup di bumi Allah. Ya, oksigen dengan gratis Allah berikan, hujan begitu limpahkan oleh Allah Ta'ala saat kita membutuhkan. Ya, rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala gelontorkan, kendaraan begitu mudahnya Allah Ta'ala hadirkan. Istri yang setia penuh dengan pelayanan Allah Ta'ala pertahankan untuk kita. Anak-anak yang begitu menyenangkan Allah hiasi sebagai perhiasan hidup anak hamba. Lalu kita tidak mau bersyukur kepada Allah, lalu kita tidak mau tunduk kepada peraturannya. Jadi ini kowe iki wong Jawa aja lali karo Jawamu. Lek ngaji karo basa Jawa ketok iki. Ngono diarani lali karo Jawane. Ya, nggak bisa dikatakan lali karo Jawane. Mau bukti ngaji barang diterjemani basa Jawa. Ya, kita usahakan ngaji kalau bahasa Jawa. Biar tidak ada lagi celah bagi mereka untuk katakan sampean ki Islam tapi ning tanah Jawa, ojo lali Jawa. Ora lali karo Jawane. Wis sampe saiki lho ngaji iki basa Jawa. Bahkan Arab tak Jawa nih lho. Luar biasa toh. Wah, Arab tak Jawa nih. Orang kok Jawa di Arab nih. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, semua kita ulang lagi, kita ulang lagi nggak akan dinyatakan faqih, nggak akan dinyatakan alim. Nah, nggak akan dinyatakan alim minal ulama dengan sekedar mencocoki manusia, dengan sekedar mengikuti ombak iline ngintere banyu sing lumili. Nah, kecuali ia bisa mengingkari manusia karena Allah saat mereka berbuat maksiat, lalu itu diputar balik atas dirinya. Kalau ia dirinya sendiri berbuat maksiat, marahnya pada dirinya lebih sangat. Ya, nah, kadang orang marah mengingkari benar ketika orang berbuat maksiat, tapi ketika yang berbuat maksiat adalah temannya, akrabnya, istrinya, anaknya, ya Allah jenengan sepuro anak kula, ya Allah jenengan sepuro kanca kula, lek kae mboten usah. Ini kan tidak adil namanya. Ya Allah jenengan sepuro kula, lu sampean jaruk ngapura, lah kenapa mereka kau tidak bisa mentoleran? Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini faedah pertama dari faedah muhasabatun nafs, bahwa dengan muhasabatun nafs seorang bisa tahu kesalahan diri, dan dengan sekitar seorang hamba tahu tentang kesalahan dirinya, maka insya Allah dia akan bisa membenahi, sehingga dia akan bisa menjadi hamba yang benar-benar ketika menghambakan diri kepada Allah tidak salah.
ketika ia memberikan penghambaannya kepada siapa. Ingkang nomor kali ayya arifa supaya ngerteni haqqallahi ta'ala alaih. Ini faedah yang kedua. Ketika hamba, yang pertama hamba dengan muhasabatun nafs, tahu diri, tahu kesalahan, tahu kekurangan, tahu cacat, tahu nilai negatif pada dirinya, sehingga berusaha untuk menyempurnakan. Karena kesempurnaan berawal dari kesadaran akan kekurangan. Berbenah itu berawal dari kesadaran akan kesalahan. Baik. Ingat nomor kali ayat arifah supaya ni kawula menika ngerteni haqqallahi ta'ala alaih. Napa sing dadi hak Allah taala atasnya yang harus ia penuhi, yang harus ia jalankan. Fa inna dzalika mongko sak temene wong sing wis ngerteni hak Allah iku yurithu bisa amaresaken makta nafsihi, dia bisa memarahi dirinya sendiri. Wal izra alaiha, nam, ya, lan berani atas dirinya sendiri. Wa takhallusihi, lan bebasaken awak jiwa minal ujubi, saking ujub. Ya, kadang awake dhewe lek mboten ngertos hakipun Allah taala, cek rumangsa wis pol, delok ento ngibadahku wis pol, delok ento wong-wong do ngaji aku ngaji, delok ento wong do salat jamaah aku salat jamaah, delok ento wong ra ngaji maca Al-Qur'an aku maca Qur'an, delok ento wong-wong celanane embreh celanaku cingkrang, delok ento bojone wong rewe-rewe bojoku mening, delok ento. Lek ora disadarne hak Allah, rumangsane wis pol poling pol gaduk duking duk. Ya, tapi apabila seorang hamba mengenali tentang hak Allah, bahwa sepuas apapun, setinggi apapun, sesempurna apapun, kau tidaklah sempurna. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbingmu, dan adalah wajib bagimu di dalam semua itu untuk bersyukur kepadanya. Kau akui dengan kesalahanmu. Nah, begitu dan seterusnya. Ya. Wa ru'yatihi al-amala. Lan wong niku lek ngerti hakipun Allah taala. Ya. Di samping dia akan bebas dari penyakit ujub. Ya, wa ru'yatil amala, lan dheweke akan menutup diri dari untuk melihat amalnya. Kenapa? Dalam asar yang sudah kita sampaikan, bahwa walaupun orang itu sudah berpuluh-puluh tahun sejak kecil sampai ia tua renta, ya, lempoh nglaksanani ketaatan, nanti di akhirat pasti ia katakan amalku tidak ada apa-apanya. Kenapa? Dijejer nih karo nikmati Allah taala belas, tidak sebanding apa yang kau berikan dari ketaatan. Itu pun bila Allah taala tak membimbingmu, nggak mungkin kau akan menjadi ahli taat. Ya, makanya yang terakhir sudah kita sampaikan kemarin, bahwa di dalam setiap ibadah kita ada 5 hak Allah taala di dalamnya. Kita baca lagi. Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, ya, ayyuhasiba nafsala kulli amalin kana taru khairun lahu min fi'li. Yang ketiga, ayyuhasiba nafsala amrin mubah lam yaf'alhu wa hal arada bihi. Nah, bukan atasnya. Jadi hak Allah taala di dalam amal kita adalah yang pertama ikhlas. Yang kedua nasihat karena Allah. Yang ketiga mutaba'ah Rasulullah SAW. Yang ketiga syuhudu masyhadil ihsan, kita saksikan ihsan kita. Naam, wa syuhudu minnatillahi alaih, dan kita saksikan nikmat Allah atas kita. Wa syuhudu taksirihi ba'da taksirihi fihi ba'da dzalika kullih. Ia menyadari akan kekurangan dia dan ketidaksempurnaan di dalam beramal. Setelah ia sadari
bahwa nikmat dan ketaatan itu tidak lain kecuali nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Wa yaftahu lahu, lan bakal terbuka untuknya babul khudu, ketika ujub tidak ada. Ketika ia memandang amalnya dia tidak pandang. Yuftahu lahu, bakal kabuka kanggene dheweke babul khudu, pintu-pintu ketundukan. Dia akan bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulla, lan kehinaan, wal inkisar. Ya, al inkisar, lan kebutuhan baina yaday rabbih, di hadapan Allah. Ya, apabila ia sudah mengetahui hak Allah, ya, maka akan muncul ketundukan, maka akan muncul penghinaan kepada dirinya, ya, maka akan muncul kebutuhan yang sangat kepada Allah, wal ya'sa min nafsihi, dan akan muncul kekhawatiran atas diri kita. Orang yang sadar tentang bahayanya dosa pasti akan khawatir bahwa dirinya tidak akan selamat. Adapun ia yang bisa tidur nyenyak, adapun ia yang bisa nyaman dan segalanya, maka tidaklah itu kecuali mereka yang merasa aman. Aduhai, betapa kita bahayanya ketika kita merasa aman dari dosa yang kita lakukan. Ya. Wa anna najata la tuhsalu, lan sak temene keselamatan iku la tuhsalu, ora bakal kagayuh lahu untuknya illa kejaba bi afwillah, kelawan maaf saking Allah, wa maghfiratihi, lan ampunanipun, wa rahmatihi, lan rahmatipun Allah. Tanpa itu, tanpa afwullah, tanpa maghfiratullah, tanpa rahmatullah, enggak mungkin kita ini diampuni. Tanpa afullah, maaf dari Allah, tanpa maghfiratullah, ampunan dari Allah, tanpa rahmatullah, rahmat Allah, nggak mungkin kita akan diampuni. Ya, demikian. Sehingga ampunan dari Allah adalah rahmat darinya, adalah maaf darinya, ampunan darinya. Ya, nah. Fa inna mongko sak temene min haqihi, hakipun Allah, ayu ta'a, dipun taati, fala yu'sa, mboten dipun maksiati. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita selalu taat kepada Allah? Tidak ada satu perintahnya kecuali sudah kita kerjakan. Wallahi saya yakin jawabannya adalah belum. Tidak semua perintah yang Allah Ta'ala perintahkan telah kita kerjakan. Wa ayyudhkara fala yunsa, hakipun Allah untuk selalu diingat, fala yunsa, maka tidak dilupakan. Wajibnya kita adalah selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Sehingga di antara hikmah kenapa kita ketika keluar dari WC kok doa kita ghufranaka, sebagian dari ulama ada yang katakan, kenapa kita mengatakan ghufranaka ketika keluar dari WC? Alasannya diantaranya adalah karena kita terputus dari zikir selama kita berada di WC. Jangan-jangan kita tidak zikirnya bukan hanya ketika di WC saja, di luar WC pun kita tidak ingat. Kalau begitu kita perlu untuk mengatakan ghufranaka, ghufranaka. Kenapa? Karena lupanya kita akan keharusan kita mengingat Allah. Ya, jadi kenapa? Hak Allah adalah harus diingat, tidak boleh dilupakan. Namun menjadi pertanyaan, berapa persen di hidup kita sejak kita bangun sampai kita beranjak tidur kembali kita ingat kepada Allah? Atau menjadi pertanyaan, sudahkah kita ingat Allah ketika kita akan tidur? Menjadi pertanyaan, sudahkah kita ingat Allah ketika Allah Ta'ala bangkitkan kita dari tidur? Apa tangi turu magrib yang melayu terus turing bising ngono tok selesai. Wallahi, bangun tidur kita harus berzikir kepada Allah. Itu hak Allah Ta'ala di dalam bangun kita dari tidur. Akan tidur kita juga mengingat Allah. Itu yang Allah Ta'ala syariatkan, Nabi SAW contohkan. Nah, menjadi pertanyaan, di dua momen tersebut
Selalukah kita berzikir? Selalukah kita ingat kepada Allah? Nah, ya, adakah kita termasuk hamba yang tidak pernah meninggalkan zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur? Sebelum tidur ketika kita menutup hidup kita, bangun tidur ketika kita mengawali menyambut kehidupan kita. Sudahkah kita zikir pagi selalu kita ucapkan? Minimal apel 19 Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang itu adalah kebutuhan vital kita di setiap harinya. Wallahi total jenderal kebutuhan kita. Kita lihat secara perdil, gak akan keluar dari 3 kebutuhan itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rahasia ilmu, manfaatnya ilmu, kedudukannya ilmu. Dan ingat, yang kita minta adalah ilmu yang manfaat. Itulah contoh yang diajarkan Rasulullah. Ya, karena di antara ilmu tidak manfaat. Nah, kemudian yang kedua, warizqan thayyiba, dan kita minta kepada Allah Ta'ala rezeki yang baik. Baiknya rezeki adalah halalnya. Baik halal zatnya ataupun halal cara mencarinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima, yang saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah, tidak ada kehidupan kita ini kebutuhannya kecuali kepada 3 tersebut kembalinya. Kebutuhan kita kecuali kepada 3 tersebut kembalinya. Tidak lebih. Barang siapa yang mengatakan ada lagi yang lain, wallahi masuk di salah satu dari 3 itu. Kalau tidak percaya, coba amati dengan seksama, pelajari betul, pasti kau akan dapatkan yang kau katakan ini keempat adalah masuk ke salah satu dari 3 tersebut. Ya, menjadi pertanyaan, sudahkah kita selalu baca zikir tersebut ketika pagi? Nabi saja yang kepadanya Allah Ta'ala turunkan wahyu, beliau setelah sholat subuh selalu meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Neng barang-barang permintaan niku kudu enek buktine. Sampeyan esuk wis Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, enek kesempatan ngaji, enek kesempatan belajar ora gelem teko. Lek mu ndonga gunane apa? Enek buku ra gelem maca. Nah, enek grup WA sing diwaca liyane ilmu. Lek ilmu lainnya bersihkan selesai. Wah, grup WA akeh men. Ngono tak waca ora belas. La ilaha illallah. Da gunamu esuk ngomong Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a apa? Ya, empleng-empleng lambe jarene. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kita meminta kepada Allah Ta'ala juga warizqan thayyiba, rezeki yang baik. Enek pacul ora gelem diopitne. Wedhuse mbek-mbek ora gelem ngaritne. Sapine bengah ora gelem golek kawule. Hah? Nah. Parine wis ndingklu ora gelem ngeritne. Wis ndingklu. Wis tua wis atos, wis kempletak, wis kena dipanen. Manen tak ya wegah. Lah ngono jarene warizqan thayyiba. Bakolane order ora butuh ngeterne, ora butuh nglayani. Ngono jarene lambene Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ora cocok antara apa sing dadi omongane kalau apa sing dadi perbuatane. Kemudian yang terakhir juga kita minta kepada Allah wa amalan mutaqabbala. Menjadi pertanyaan, dari apa yang sudah kita ketahui, dari apa yang sudah kita pelajari dari ilmu, sudahkah semua kita amalkan? Yang termudah, sudahkah kita pernah mencoba? Yang mudah dipahami, sudahkah dia bernazam, berniat untuk mengamalkannya? Niatnya urung, pahamnya tenanan padahal ngaji ini seprono seperti ini. Hello, semua ini kalau begitu tidak cocok antara apa yang kita minta dengan kenyataan.
Kita ulang lagi, Nabi kepadanya diturunkan wahyu itu dan beliau selalu meminta 3 hal tersebut. Dan beliau mengawali hidupnya dengan tidak pernah meninggal, tidak pernah tidur ketika waktu paginya. Nah, kita teruskan. Ya, fa inna haqqahu mongko sak temene hakipun Allah ayu ta'a dipun taati fala yu'sa, enggak boleh dimaksiati. Wa ayyudhkara hakipun Allah taala ugi selalu diingat fala yunsa, enggak boleh dilupakan. Wa ayyushkara untuk disyukuri fala yukfar, tidak boleh dikufuri. Ini hak Allah. Diingat, enggak boleh dilupakan. Ditaati, tidak boleh dimaksiati. Ya, disyukuri, tidak boleh dikufuri. Menjadi pertanyaan, sudah 3 hak Allah Ta'ala tersebut kita laksanakan. Bila kita muhasabatun nafs, maka insya Allah akan kepada itu semua yang akan terjadi setelah muhasabatun nafs. Tahu maksiatnya, berusaha untuk taubat darinya. Tahu kurangnya dalam bersyukur, berusaha untuk mensyukuri. Nah, ya, nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang selanjutnya as-sabru, kesabaran. Pentingnya kesabaran dan besarnya kedudukan kesabaran di dalam syariat. Dikatakan di sini, innallaha sak temene Allah Ta'ala iku qad ja'ala sampun dadosaken as-sabra ing kesabaran jawadan sebagai kedermawanan la yakbu sing ndak pernah berkurang. Ya, kesabaran adalah kedermawan yang tidak pernah berkurang. Berkurang apa yang menjadi modal kedermawanannya. Sebagaimana tidak pernah berkurang kesabarannya dengan kesabarannya. Ya. Sebagaimana seorang ketika semakin dermawan, maka akan semakin bertambah harta dan remboko. Demikian juga seorang semakin bersabar, semakin akan sempurna kesabarannya dan semakin akan bertambah kesabarannya. Jadi sopo jajalan sabar, kowe golek mundak sabar. Ngono to. Nah, wasariman lan kesabaran merupakan sariman, pedang ingkang sampun kahunus la yambu sing ora bakal meleset. Ketika seorang mendambakan sesuatu, memburu sesuatu sing dadi buncine kesabaran, insya Allah apa yang dia cari tidak akan meleset dari tujuan. Oke, apa yang dia cari, napa? Nggak akan meleset dari tujuan. Sehingga nih para ulama ndawakan jenenge sabar adalah bak kedermawanan yang tidak pernah berkurang hartanya. Kesabaran adalah bak pedang yang terhunus, tajam yang tidak akan pernah meleset dari sasarannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristi'anah kepada Allah dalam semua hal. Dengan apa? Sabar dan salat. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Minta pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa? Kalau kamu bidik segala sesuatu dengan sabar dan kau hiasi dengan salat, maka apa yang menjadi dambaanmu tidak akan jauh dari sasaran. Nah, ya demikian. Wajundan lan kesabaran merupakan tentara ghaliban sing selalu menang, la yuhzamu sing tidak pernah kalah. Orang yang memiliki kesabaran maka dia akan tetap maju dan tidak akan pernah
Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak akan pernah kalah dia. Karena dia walaupun pengen keok diempet titik, sing keok musuhe dhisik. Ya. Karena keberanian itu adalah sabar sesaat. Ora enek petinju dikampleng ora ora enek. Ya lara arepe njungkel berusaha ngadeg, dihitungi ping 10. Tengel. Sing sitok gentit diantem gentit njungkel ya tengel. Sing sabare luwih itulah yang menang. Lah kok ngledak malah kaya dipasang bantal kuwi jenenge kalah. Ya. Demikian. Jadi sabar adalah tentara yang tak akan terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kesabaran. Karena dia adalah bunci dan tumbal kemenangan. Kunci dan tumbal kemenangan. Kemenangan tidak akan mungkin digapai kecuali tumbalnya adalah kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah firman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Napa terus? Wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak alias akeh. Fi'atan qalilatan, kelompok regimen yang sedikit, ghalabat mengalahkan fi'atan katsiratan, regimen yang banyak. Wallahu ma'as sabirin. Allah itu bersama yang sabar. Ya, sehingga perang Mu'tah menjadi bukti dan saksi bahwa kesabaran setelah rahmat Allah Ta'ala adalah kunci kemenangan. Ya. Nah, ratusan ribu dilibas oleh pasukan yang puluhan ribu saja. Perang Mu'tah. Perang Badar juga menjadi bukti bahwa kesabaran itu akan membuahkan kemenangan. Ya, dengarkan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh muhajirin dan tokoh-tokoh ansar ketika Nabi meminta pertimbangan dari mereka. Perkataan ansar yang lebih mendalam dan menguatkan kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh. Wahai Rasulullah, kalau kau perintahkan kami untuk seberangi laut, pasti ku seberangi. Kalau kau perintahkan kami untuk mendaki gunung, pasti ku daki. Kami tidak akan mengatakan seperti perkataan Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Berangkatlah engkau dengan Allah, maka berperanglah, tak anteni ning kene, lek wis menang aku kabarono. Kuwi sapa? Sinten niku? Bani Israel. Ning para sahabat seperti itu. Sehingga mereka pada waktu perang Badar tersebut, regimen yang berjumlah 300 lebih belasan, adapun mengatakan 313 sehingga 313 dijadikan sebagai nomor keramat, ini adalah sesuatu yang tidak boleh untuk dipastikan. Karena mereka jumlahnya adalah bid'ata asyar. Bid'ah itu antara 13 dan 19. Itu memang, tapi dipastikan dia adalah 313 sehingga dijadikan nomor berkah. Jadi ini barang-barang ngalor ngidul ngitan ulun berkah jenenge. Ya. Senam pun jadi senam berkah, senam barokah. Pohon pun juga katanya pohon barokah. Lu kok senam barokah? Mau ini musik kok senam barokah. Barokah teko endi? Barokah itu enggak akan didapatkan dengan maksiat, Cak. Ya, kita teruskan. Ya, demikian. Maka adalah dengan kesabaran. Ya. Wa hisnan, lan kesabaran merupakan benteng hasinan yang sangat menjaga. La yuhdamu, yang tidak akan mungkin bisa digempur. Kesabaran, benteng yang tidak akan bisa diluluhlantakkan, tidak bisa digempur dan dihancurkan. Benteng yang menjaga orang yang berlindung di baliknya. Ya. Fahuwa mongko utawi kesabaran, wan nasrulan pertolongan saking Allah iku akhawani, dulur kandung,
la akhawani seduluran syakikoni, dulur kandung. Kesabaran dan pertolongan dua saudara kandung. Jenenge dua saudara kandung niku pripun to? Ngalor bareng, ngetan bareng, ngidul bareng, ngulon bareng, emangan bareng, turu bareng. Lek enek Paijo ya enek Paimo, lek enek Torik ya enek Said. Jari sapa? Jari bapake Said. Nyatane dulure, obah dolan ya bareng. Begitu dan seterusnya. Nah, ya. Akhawani syaqiqan, dua saudara kandung. Waqat lan yakti temen madaha sampun paring pujian sapa Allah azza wa jalla fi kitabi wonten Al-Qur'an as-sabirina marang wong-wong sing sabar. Allah itu sudah memuji kepada orang-orang yang sabar. As-sabirina ing wong sing sabar. Ya. Wa akhbara lan Allah taala sampun ngabaraken annahu sak temene Allah. Ya. Nah. Iku yuktihim bakal paring dumateng tiang-tiang sing sabar ajrohum ganjarane wong sing sabar bi ghairi hisabin tanpa wates. Poso niku kesabaran nggih, ibadah ingkang identik kalian kesabaran. Allah Ta'ala ndadosaken ganjarane diserahne Allah Ta'ala dhewe sak kersane Allah. Dipingni pira ganjarane sak kersane Allah. Tanpa batas. Ya. Wa akhbara lan Allah ngabaraken annahu sak temene Allah iku ma'ahum sartane wong sing sabar. Allah bersama orang yang sabar. Ya, bihidayati kanthi Allah Ta'ala bimbing dumateng wong sing sabar. Orang yang sabar dibimbing oleh Allah. Sing grusa-grusu ya ora. Ya, wa nasarahu lan wong sing sabar ditulung dening Allah. Al-Aziz, Allah Ta'ala zat sing maha agung lan maha perkasa. Perhatikan, orang yang sabar ditolong, dibela oleh Allah Ta'ala zat yang maha perkasa, maka mereka tidak akan mungkin terkalahkan. Kenapa? Orang yang Allah Ta'ala zat yang maha perkasa bersamanya nggak akan mungkin terkalahkan. Nah, ya, wa fathulan kemenangan saking Allah iku al-mubin yang jelas, gamblang, gilang, gemilang. Faqala ta'ala mongko Allah Ta'ala ndawaken wonten ing surat Al-Anfal ayat ingkang nomor 46. Ayat ingkang nomor 46. Surat Al-Anfal ayat ingkang nomor 46. Ya. Surat Al-Anfal ayat ingkang nomor 46. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Anfal ayat ingkang nomor 46, wasbiru sabar sapa sliramu kabeh. Kita lihat dulu ayatnya, kesempurnaan ayatnya. Al-Anfal ayat yang ke-46. Ya, Al-Anfal ayat ingkang nomor 46. Dari Allah Ta'ala, wa atiiullaha war rasulah wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya. Dikatakan di sini wa atiu. Ya. Dikatakan di sini, kita ulang lagi.
Dikatakan di surat Al-Anfal ayat yang ke-46, wa atiullaha lan ta'at sapa marang Allah, wa rasulan taat ing rasule, wala tanaza'u ojo saling berselisih. Kapan dikatakan seorang itu berselisih? Kalau sudah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dawuh Allah jelas, dawuh Rasul jelas. Lakonono ora sah gawe-gawe. Agama niku gampang nggih. Agama niku gampang. Agama niku napa to? Jenengan nglakoni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku lho agama. Artosipun asyhadu alla ilaha illallah wedi enggak ngibadah kejaba Allah tok. Penak to? Artosipun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wedi nggon ngibadah dumateng Allah taala mek gur nyuntu dhateng Rasulullah. Kula badhe matur teng jenengan. Allah taala umpama majibne awake dhewe nyuntu marang kabeh wong. Penakne njajal karo awake dhewe dikongkon nyuntu wong sitok Rasulullah. Penak ndi? Hah? Penak ndi Mas Bayu? Dikongkon nyuntu dhateng Rasulullah. Mergo awake dhewe niki wis kadung asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku nyekseni pilih Muhammad utusane Allah. Diarani utusane Allah piye? Awake dhewe niku ora iso ngibadah dhateng Allah kejaba mawi tata cara ingkang sampun dipun terangaken dening Rasulullah. Mulane awake dhewe kon nyuntuh dhateng Rasulullah. Agama niku enteng penak. Nggih. Tak baleni neh, lek awake dhewe dikongkon nyuntuh sapa ae sembarang kabeh kudu dicontoh. Lah ya bledru. Ning Allah taala menakne awake dhewe. Awake dhewe ora dikongkon nyuntuh kejaba dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi gaya kok nglakoni agama niku ora usah agama sing aneh. Agama sing biasa-biasa ae lah. Agama sing mudah, sing biasa-biasa ae piye to? Ya kaya sing awake dhewe ngomongne wau. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun liyane niku diarani aneh. Aja malah sing Islam asli dawuh Rasulullah dawuh Allah taala kuwi diarani aneh, kuwi kliru. Mergo saking suwene ora belajar. Adohe saking agama sing bener diarani aneh. Sing aneh justru biasa dilakoni. Jare sapa? Ya jare sing biasa nglakoni sing aneh-aneh kuwi. Lek awake dhewe ya aja gelem to dijak nglakoni sing aneh-aneh, sing penak ae lah. Agama niku nyatune penak mergo awake dhewe wis dipenakne. Nggih. Pinten ayat Al-Qur'an ingkang njelasaken wa atiullah wa atiur rasulullah taat marang Allah taat marang Rasul kathah. Ora enek kon taat marang paijo, taat marang paimo ora enek. Sebab paijo karo paimo pas ayat niku enek kira-kira rong lahir. Umpama lahir orang ngerti bahasane atiullah wa atiur ar-rasul. Nggih, kita terusaken. Wasbiru. Nggih, wala tanaza'ulan aja berselisih. Fatafsalu monggo sliramu kabeh bakal lemah. Wa tadhhabalan ilang apa rihukum ambumu. Ambune niku ngono, yonimu ngono kehormatanmu. Lek sampean karo sedulur muslim centang perenang. Ya, maka yang terjadi adalah lemahmu di hadapan musuh. Ya, demikian. Wasbiru lan sabar sapa sliramu kabeh innallaha sak temene Allah iku ma'as sabirin sartane wong sing padha sabar. Sartane wong sing padha sabar. Wallah, seandainya tidak ada jaminan keutamaan bagi kesabaran kecuali hanya Allah akan bersamanya, maka cukuplah hal itu sebagai keutamaan bagi kesabaran. Karena kebersamaan Allah Ta'ala adalah segalanya dalam kehidupan hamba. Tak baleni
Karena kebersamaan Allah Ta'ala adalah segalanya bagi kehidupan hamba. Napa wau kebersamaan Allah bagi hambanya adalah segalanya. Hamba apabila Allah bersamanya, hamba itu tidak akan dikalahkan. Hamba itu tidak akan tersesat. Tapi hamba itu akan dibimbing, hamba itu akan ditolong, hamba itu akan dimenangkan, hamba itu akan diselamatkan. Itulah hamba yang Allah bersamanya. Ya, dan Allah Ta'ala dalam ayat yang kita baca menyatakan bahwa kesabaran adalah sebab karenanya Allah bersama kita. Dan itu berasal dari dan berawal dari ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'a as-sabirin. Insyaallah kesempurnaan saking penjelasan tentang hakikat sabar, dalil-dalil yang berkaitan tentangnya, cakupannya dalam kesabaran itu apa saja, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.